Kalian pernah gak sih ngerasa hidup tuh berat banget, kayak masalah itu datangnya bertubi-tubi, terus rezeki kita tuh seret, padahal kita ini udah doa, udah sholat, pokoknya udah ngelakuin hal-hal kebajikan lainnya deh. Tapi itu tuh kayak gak cukup buat kita, kayak ada yang kurang, kayak kita tuh belum merasa ini nih layak gitu loh buat kita. Nah, kalau kalian pernah ngerasa yang aku sebutin tadi, dan kalian merasa hidupnya kosong, nah kalian harus dengerin penjelasan aku lebih lanjut di video ini. Annyeong 친구 ya. So, welcome back again with me. Jadi di video kali ini aku itu pengen ngejelasin tentang kayak amalan, bukan suatu amalan sih, kayak pengen ngasih motivasi ataupun ini relate dengan kehidupan kalian gitu loh guys. Karena aku lagi ada di titik ini dan aku juga mau nyemangatin diri aku sendiri buat video ini. Jadi kalau misalkan nanti kalau aku ngedown lagi, aku bisa ngeklik video ini juga guys. And so mari kita bahas ya guys. Nah, kalian pernah gak sih ngerasa kita tuh sering ngebandingin diri kita sama orang lain? Kayak ngerasa, oh dia hidupnya adem ayem, kayak semua masalah tuh bisa terselesaikan dengan baik. Terus juga kayaknya dia jarang gitu loh sedih, jarang kayak marah, pokoknya hidupnya fun aja gitu loh. Pernah nggak yang kalian ngerasa kayak gitu? Terus kalian tuh kayak iri sama mereka, kayaknya mereka tuh nggak pernah sholat deh, kayaknya aku jarang ngeliat mereka ibadah sama Tuhan deh, tapi hidup mereka tuh iya bener-bener nggak ada masalah itu, karena mereka bisa mencapai apa yang dia inginkan dengan cepat gitu loh. Sedangkan kalau kita tuh harus berdoa dan itu tuh lama banget terkabulnya. Nah guys, kalau kalian yang merasa kayak gitu, itu beneran sama kayak aku lagi ada di posisi ini guys. And so aku mau bahas dulu ya guys. Nah, kalau kalian ngerasa kayak gitu, kayaknya tuh bukan karena kitanya yang jahat, bukan karena Tuhannya yang jahat, tapi kitanya yang belum ngerti. Nah, orang-orang yang ngomongnya, kamu mungkin kurang usaha, dia udah usaha gini-gini, tapi kamu belum. Nah, mungkin mereka ngeliat kita belum pernah usaha kan guys. Nah, tapi di dalam hati itu kita ngerasa, oh ini omongan orang kayaknya nggak cocok deh gitu loh. Nah, jadi kamu kalau ngerasa kayak gini, kalian harus membersihkan hati kalian guys. Bener-bener hati kalian itu bersih, nggak ada iri dengki, nggak ada kalau ada omongan orang itu nggak usah dibawa pikiran, nggak usah dibawa masuk ke dalam hati kita. Coba deh kalian pikir-pikir ulang, kalian itu udah berapa lama nggak ngebersihin hati kalian sendiri? Kayak kalian itu ngerasa hatinya tuh kotor gitu. Nah, pokoknya kalau kalian udah ngerasa itu tuh udah lama banget, jadi kalian harus ngelakuin amalan yang satu ini guys. Ini tuh amalan yang bener-bener buat bikin hati kalian itu jadi lebih putih, lebih kayak bisa nerima takdir guys. And so kita masuk ke tahapan pembahasan intinya guys. Jadi apa sih amalannya itu? Amalannya itu adalah puasa Ayyamul Bid, yaitu puasa 3 hari dalam sebulan, dimana letaknya itu tanggal 13, 14, sama 15 Februari bulan ini. Dan ini bertepatan banget sama bulan Sya'ban guys. Wow, kalian tahu kan bulan Sya'ban itu bener-bener penuh keberkahan. Nah, kenapa kalian harus puasa di 3 hari ini? Karena puasa Ayyamul Bid itu sama dengan puasa putih. Kenapa dinamakannya puasa putih? Karena pada saat bulan purnama itu, di malam-malam tersebut, itu tuh warna putih gitu loh. Karena bulannya sedang putih dan lagi bulan purnama. Makanya disebutnya dengan puasa putih guys. Habis itu puasa ini juga aku pernah research, ini sebagai puasa muqaddamah. Muqaddamah itu apa sih? Kayak sunnah yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah. Bahkan Rasulullah sendiri pun menjalankan puasa ini. Nah, kalian sebagai umatnya harus dong menjalankan puasa ini gak sih? Karena biar apapun kita tuh harus mendapatkan syafaat Nabi Muhammad agar kita nanti di padang mahsyar kelak itu kita dikumpulinnya sama orang-orang yang berpuasa sunnah, yang selalu mengajarkan kebajikan. Kenapa harus puasa di bulan Sya'ban?
Nah, karena puasa di bulan Syaban itu banyak orang tuh ngiranya ini puasa sering dilupakan. Kayak kita ngerasa kayak puasa itu lebih baik di puasa Ramadan aja kan. Padahal sebenarnya enggak. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sering mengajarkan puasa ini guys. Jadi kenapa? Karena di bulan Syaban ini catatan amalan kita itu akan diangkat ke langit. Bayangin, kayak aku ngebayangin aja kayak pahala kita, baiknya kita diangkat ke langit, dan itu tuh mungkin melalui perantara tapi nggak sulit gitu loh, karena kita melakukannya dengan sangat benar. Nah, terus juga Rasulullah juga ini sering ngamalinnya, karena beliau itu sosok yang menurut aku adalah panutan hidup aku. Jadi aku juga pengen banget nih ngamalin ini. Dan kalau kalian nanya dalilnya, aku juga udah pernah research dan aku udah tulis di notebook aku. Jadi ada hadis itu kayak gini, aku tidak pernah melihat Nabi Muhammad SAW itu berpuasa pada bulan penuh selain di bulan Ramadan, dan aku tidak pernah melihat beliau paling banyak puasa selain di bulan Syaban. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Nah, berarti hadis ini sahih dong, karena periwayatnya pun udah terkenal gitu loh. Nah, habis itu kayak aku pengen ngebuat kalian ngebayangin nih, kalau misalkan amal kalian diangkat terus isinya penuh kemaksiatan, kalian ngerasa malu gak sih? Kalian ngerasa kayak hidup kalian ini berdosa gak sih? Nah, aku tuh sempat mikir kayak gitu tuh, kayak pada suatu ketika aku dapat teguran, udah ya maksiatnya. Terus kalau kamu mati, kalau kamu meninggal, kamu ditunjukin semua loh. Ketika kamu hidup tuh kamu bakal ditunjukin semua, video-video kamu tuh bakal diputar. Terus kalau kamu lagi ngelakuin maksiat, apa yang kamu bakal lakuin? Apa bukannya malu? Nah, kalau misalkan video yang diputar kamu kebaikan, kamu lagi puasa, kamu lagi menuntut ilmu, kamu lagi dengerin kajian online, kamu lagi baca Quran, sedekah, gimana? Apakah kalian gak senang? Kayak terus Nabi Muhammad tuh kayak bilang kayak, oh ini umatku yang benar-benar penuh dengan keimanan menjalankannya. Itu guys, kalian coba deh pikir ulang ketika kalian pengen hidup kalian tuh berubah. Kalian kan tadi ngerasa ya hidup kalian tuh kayak gini, kayak nggak ada apa-apanya dibandingkan orang lain. Nah, mungkin kalian harus merubah perspektif diri kalian sendiri, jadi lebih terkontrol gitu loh. Jangan kayak ngerasa hidup orang kok lebih enak, hidup orang kok lebih ini. Ya mungkin karena mereka nggak pernah ngeliatin itu di sosial media, atau mungkin mereka melakukan kebajikan tapi nggak pernah mereka up. Nah, sedangkan kita tuh ngeliatnya cuman nggak ada satu hari pun kita udah ngejudge orang, oh ternyata dia nggak ada masalah nih gitu guys. Jadi aku pengen banget kalian itu merubah perspektif diri kalian guys, agar lebih baik lagi. Terus juga kalian lebih bisa mendengarkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke guys, lanjut lagi, kita membayangkan bahwa diri kita ini adalah kaca. Hati kita ini adalah kaca, yang kacanya itu benar-benar putih, bersih, dapat melihat cahaya yang begitu terang. Nah, awalnya kaca ini tuh bersih, tapi semakin lama semakin banyak debu yang menempel. Nah, ibarat kata debu tersebut adalah dosa, kemaksiatan, kelalaian, atau hal-hal buruk lainnya dalam kita menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, terus kalau kita nggak bersihin kaca itu, lama-lama kita nggak bisa dong ngelihat sesuatu itu dengan sangat jelas. Kalau kita ibarat kata kita ngaca nih lagi make upan, terus kaca itu lagi ada debu, toh kita harus membersihkannya dulu kan, biar kita ngelihat muka kita ini udah cantik atau belum, gitu kan. Dan kalian pasti bingung dong gimana caranya membersihkan debu-debu tadi itu. Nah, aku mau ngasih tahu caranya, yaitu dengan cara kita berpuasa. Kenapa berpuasa itu bisa menghapuskan debu-debu tadi yang nempel? Karena puasa ini ibarat kayak air guys, yaitu dapat membersihkan kaca tadi itu. Nah, lalu sedikit demi sedikit kaca itu tuh noda itu tuh bakal
hilang, kayak noda atau dosa itu kita bakal mulai hilang. Terus kita jadi ngelihat kehidupan dunia ini jadi jernih, jadi berpikir positif, nggak negatif terus sama yang di atas gitu loh. Jadi hidup itu tuh lebih tenang, dan yang paling penting lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi setelah aku ngasih ilustrasi ataupun bayangan-bayangan dan perumpamaan, kalian pasti udah tertarik dong dengan puasa Ayyamul Bid ini. Pasti kalian pengen ngerjain ya kan? Tapi buat kalian yang belum tahu tata caranya puasa Ayyamul Bid ini, aku bakal ngasih tahu ke di video ini, and so kita bahas ya guys. Jadi di puasa Ayyamul Bid itu kita, of course, yang pertama harus niat. Niat kita itu adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan kita kalau emang belum pernah terbiasa, coba bilang kayak, ya Allah, aku mau niat puasa Ayyamul Bid ini untuk belajar, untuk membersihkan hatiku, untuk hidupku ini lebih tenang gitu. Karena kenapa? Puasa Ayyamul Bid ini kan di bulan Sya'ban nih. Belum tentu kita dapat bulan Sya'ban di tahun berikutnya. Jadi maksimalkan bulan Sya'ban tahun ini guys, dengan puasa Ayyamul Bid di bulan Sya'ban. Nah, bagaimana sih niatnya? Niatnya itu simple kayak bulan puasa sebelumnya. Jadi niatnya itu nawaitu sauma godin an ayyamil bid sunnatan lillahi ta'ala. Nah, kalau puasa Ramadan itu pakainya fardhu lillahi ta'ala. Kenapa kita pakainya secara sunnah? Karena ini adalah puasa sunnah guys. Nah, habis itu yang kedua, kita harus sahur. Kalau di puasa Ramadan itu, kalau kita ketinggalan sahur nggak apa-apa guys, karena itu adalah puasa wajib, dan mau sahur mau nggak sahur kita harus puasa. Nah, yang ketiga itu kita harus menahan diri kita dari hawa nafsu, dari makanan, dari minuman. Nah, dulu tuh aku selalu bilang ke diriku sendiri kalau puasa tuh kayak gini, ya udah tau kamu puasa cuman nahan lapar doang sama haus gitu. Tapi semakin kesini pikiranku tuh semakin berubah. Aku tuh semakin niatnya kayak gini, ya Allah, tolong jadikanlah puasa aku ini sebagaimana puasa nabi-nabi sebelumnya, dan sebagaimana puasa aku ini menjauhkan diri aku ini dari sebuah maksiat. Karena aku juga sebenarnya aku ini adalah seorang pendosa yang lagi belajar tentang agama. Jadi ketika aku berpikir puasa itu kan kayak kita udah nahan lapar doang, masa ya nggak dapat pahala gitu kan. Nah, aku tuh pengen ngubah perspektif diri aku sendiri biar kayak puasa ini mencegah aku dari kemaksiatan, dari ngomongin orang, dari berpikir negatif jadi positif. Dengan puasa ini aku lebih banyak kegiatan positif guys. Nah, poin yang terakhir itu kita harus buka puasa dengan hal-hal baik. Kayak contohnya kita harus minum, ataupun dengan yang sunnah itu pakai kurma. Cuman kalau nggak ada kurma ya nggak apa-apa. Dengan hal-hal yang menurut kalian itu enak juga, itu bisa tahu guys buat jadi buka puasa. And kalian kalau puasa itu jangan cuman tidur, jangan cuman main HP, scroll TikTok, baca komentar-komentar gak jelas. Mendingan kalian itu baca Quran yang jelas, itu dapat pahala. Walaupun kalian ngerasa baca Quran kalian ini masih belum lancar sama kayak aku, tapi aku merasa kayak sesuatu yang aku perbuat itu nggak mungkin nggak ada balasannya. Jadi walaupun aku sedikit banget ngamalin amalan soleh, tapi itu pasti bakal pengaruh di diri aku guys. And so guys, aku udah nyatet beberapa Q&A yang aku tanyain ke teman-teman aku tentang amalan bulan puasa di Ayyamul Bid ini. Nah, sorry guys kalau aku buka laptop karena aku pertanyaannya emang agak sedikit lupa. Takutnya malah jadi nggak efektif banget kalau aku lupa. Nah, jadi pertanyaannya ini udah aku rangkum di notebook aku guys. Nah, pertanyaan pertama itu, kenapa sih puasa Ayyamul Bid di bulan Sya'ban itu lebih baik ataupun lebih spesial dibandingkan bulan lainnya? Nah, aku tuh udah tahu jawabannya karena aku juga udah research. Sebelum aku membahas ini, aku selalu meresearch dulu guys. Aku nggak mungkin ngasih bikin video dengan aku yang nggak punya ilmu ataupun research gitu guys, karena
ini adalah berurusan dengan agama. Aku takut banget kalau ilmuku tuh salah, nanti bukannya bakal dapat pahala jariah, malah dapat dosa jariah guys. Jadi karena bulan Sya'ban itu adalah bulan yang dimana diangkatnya amalan kita yang baik-baik ataupun yang buruk-buruk ke langit. Rasulullah SAW bersabda, itu adalah bulan yang dilupakan oleh banyak orang. Wow. Nah, bulannya yaitu diantaranya adalah bulan Rajab dan bulan Ramadan. Di dalamnya amalan-amalan diangkat oleh kepada Allah Subhanahu wa taala, dan aku suka jika amalku diangkat dalam keadaan aku berpuasa. Hadis riwayat An-Nasa'i. Nah, Rasulullah SAW aja kayak pengen amalnya itu diangkat dalam beliau berpuasa. Masa kita umatnya nggak bisa meneladani akhlak Rasulullah guys. Jadi aku pengen banget kalian juga nih berpuasa sama kayak Rasulullah. Jangan sama kayak aku, tapi sama kayak Rasulullah guys. Nah, yang kedua ini dari temen aku lupa namanya siapa. Jadi dia ngomong kayak gini, sebenarnya emang puasa itu di Ayyamul Bid bisa menghapus dosa ya gitu. Nah, terus aku juga udah buat kesimpulannya. Jadi Rasulullah tuh bersabda kayak gini, puasa 3 hari itu setiap bulan adalah puasa sepanjang tahun, sama aja kayak puasa sepanjang tahun. Ini hadis riwayatnya sahih dari Bukhari dan Muslim. Jadi logikanya gini guys, setiap satu kebaikan kan dilipat gandakan 10 kali. Nah, kalau kita puasa 3 hari dalam puasa Ayyamul Bid ini, maka seolah-olah kita tuh puasa dalam 1 bulan penuh ataupun 30 hari, ya kan? Nah, dosa-dosanya itu balik lagi ke pertanyaan, dosa-dosanya itu bakal terhapus gak? Pasti bakal terhapus, dan kita bisa lebih terbiasa dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Dari ini ada sumbernya juga kok guys. Jadi aku nggak asal ngomong ya. Yang ketiga, kalau misalkan ketinggalan nih tanggalnya 13, 14, 15, bisa nggak sih diganti di hari lain ataupun di tanggal lain gitu. Nah, jadi kalau kalian yang ketinggalan bisa banget nih diganti di hari lain, tapi lebih utamanya itu ya di tanggal segitu guys. Karena itu tuh kenapa? Karena dianjurkannya Rasulullah SAW di tanggal segitu. Tapi kalau kalian ngelewat, kamu bisa tetap puasa sunnah di hari-hari lain di bulan Sya'ban. Yang penting jangan biarkan bulan ini berlalu tanpa amalan yang baik. Oke. Yang keempat, kalau niatnya telat, misalnya baru niat pagi hari ataupun kita bangunnya agak kesiangan, puasanya sah nggak? Nah, ini tuh banyak, aku juga pernah kok nanya ini ke ulama, bukan ulama, kayak ke ustadz atau ustazah aku dulu di pondok. Jadi kata beliau itu kalau kita puasa sunnah masih boleh niat sebelum asal sebelum makan dan minum di pagi hari guys. Jadi beliau juga menjelaskannya, menegaskannya dalam sebuah dalil, yaitu Nabi pernah bertanya kepada Aisyah. Nabi itu berkata, apakah ada makanan hari ini ya Aisyah? Terus Aisyah pun menjawab, tidak ada ya Rasulullah. Terus Nabi pun lalu berkata, kalau begitu aku akan puasa hari ini. Nah, ini hadisnya riwayat dari Muslim guys. Jadi kalau kita baru niat setelah bangun tidur tidak menjadi masalah asal belum makan dan minum. Kayak misalkan jam 6 nih kita bangun kan, terus kita tuh belum makan dan minum tapi pengen puasa, dan itu nggak apa-apa sih sebenarnya. Terus pertanyaan terakhir dari temen aku yang cewek, ya teman aku ini lagi dapat istimewa ataupun lagi dapat uzur. Jadi kayak dia nanya kalau wanita sedang halangan atau sedang haid gimana. Nah, jawabannya itu wanita tersebut yang haid tidak diwajibkan puasa. Ya kalian pasti tahu dong kalau kita lagi halangan nggak boleh kan puasa, bahkan sholat pun nggak boleh apalagi puasa gitu loh. Jadi tapi bisa digantinya dengan amalan lainnya atau ibadah lainnya seperti sedekah dan zikir, dan itu sama kok, amalannya itu sama kayak puasa. Jadi
sama-sama dapat pahala juga, nggak menutup kemungkinan kita nggak dapat pahala. Jangan risau. Jadi buat kalian yang lagi ngerasa aduh kok amalannya pas banget ya aku halangan gitu, nah jadi jangan perlu khawatir karena Allah itu maha baik. Allah tuh maha tahu hamba-hambanya yang mau mendekatkan diri kita kepada Allah. Jadi kalian mau niat aja nih, ya kayak ngerasa ya Allah kenapa ya aku harus halangan padahal aku pengen puasa di tanggal segini, dan itu kalian udah dapat pahala tahu guys. Oke guys, jadi pertanyaan dari temen aku kayaknya cuman ada segitu aja sih yang menurut aku itu penting banget dan aku rangkum dalam notesku sendiri. Jadi buat kalian yang sudah menonton sampai akhir video ini bukan sebuah kebetulan, ini bukan sebuah karena kalian gabut terus kalian ngeklik video ini, is not. No to say, ini bukan sebuah kebetulan karena nggak mungkin kita bakal ngeklik video ini kalau kita nggak digerakkan hatinya oleh Tuhan untuk mengklik video aku guys. Karena video aku juga kan belum tentu FYP ke kalian ataupun bakal terbaca algoritmanya sama YouTube. Nah buat kalian yang ngeklik video aku, mungkin siapa tahu bisa jadi kalian itu dapat hidayah tahu guys. Secara nggak sadar kalian tuh bisa jadi hidayah dari Tuhan melalui video aku. Nah, sebenarnya kayak gini, Allah itu pengen tahu kalian tentang puasa ini. Ya tadinya kalian nggak tahu tentang puasa ini. Nah ketika kalian ngeklik video aku, kalian jadi tahu tentang adanya puasa ini. Nah terus Allah juga pengen banget kalian itu ngambil kesempatan ini, kesempatan untuk puasa, kesempatan untuk memperbaiki diri yang lebih dekat kepada Allah. Nah bisa jadi sebelum kita ajal menjemput, kita tuh udah mempersiapkannya dengan baik guys. And so buat kalian yang masih ragu, ya masih bertanya-tanya tentang puasa ini, kalian masih bisa bilang nanti aja deh, kita hidup kan masih lama. Oh no, kapan lagi guys? Kalian ngerasa cuek, kalian ngerasa kalian tuh gak butuh hidayah, gak butuh puasa, itu tuh gak baik guys. Jadi lebih baik kalian membuang pikiran itu jauh-jauh. Bayangin sih, aku selalu ngebayangin gitu tahu, kalau misalkan aku besok mati gimana ya gitu. Kalau misalkan aku besok mati terus aku belum nyiapin amalan, belum puasa, belum zikir, terus padahal cita-citaku tuh adalah masuk surga. Padahal cita-citaku adalah bisa hidup di surga nanti dengan tenang, terus meninggalnya dalam keadaan husnul khotimah. Aku pengen bahas deh kenapa aku pengen meninggal dalam keadaan husnul khotimah, tapi nanti ya guys di video selanjutnya. Tapi aku juga pernah kok ada di posisi nanti aja deh. Tapi buat kalian yang ngerasa sama kayak aku, stop ngelakuin itu karena kita hidup nggak ada yang tahu guys. Karena besok bisa jadi kita udah berpulang, udah nggak tahu deh, kan kita mati semua ada di tangan Allah kan guys. Dan aku buat video ini bukan karena aku ngerasa aku nih pintar agama, aku ngerasa aku bisa memotivasi kalian. Ini bukan. Ini aku juga ngebuat video kali ini itu karena aku pengen deh kayak sosial media aku tuh bermanfaat sekali-sekali. Karena aku ngerasa aku hidup 22 tahun sosmedku tuh isinya tentang bukan tentang maksiat sih, tentang hal-hal yang gak guna, pamer sana sini, lagi jalan sana sini. Aku tuh pengen lewat video-videoku tuh aku bisa memotivasi banyak orang. Pengen deh ketika aku meninggal, jadi ada suatu kenangan nih, ada suatu kayak amalan aku itu ngalir terus karena aku buat video ini. Jadi buat yang nonton, buatkan kalian doang yang dapat pahala, aku pun dapat pahala guys. Gitu guys. Jadi ya I'm sorry to say kalau misalkan kalian ngerasa apa sih kakak ini kok ini nyeramahin kita gitu-gitu. Ini bukan masalah untuk nyeramah, tapi ini aku pengen kalian be nice for hidup kalian. Bener-bener ayo perbaikin diri. Ini udah 2025, kita nggak tahu kiamat kapan dan kita nggak tahu mati kita kapan. Aku pengen banget kalian
lebih terbuka lagi pikirannya, jangan pernah nyalahin Tuhan. Kayak aku juga pernah dulu menyalahkan takdirku, menyalahkan aku sebagai anak muda. Aku juga Gen Z guys, karena aku masih umur 20 kan. Aku pernah nyalahin kayak, Tuhan ini kenapa sih kayak gini? Kenapa aku harus diciptakan? Kalau lu ngasih gue ke hidup yang susah. Tapi sekarang aku udah mau belajar lebih banyak lagi biar aku tuh gak menyalahkan Tuhan, biar hati aku juga putih kayak yang tadi aku bahas tadi guys. Dan so aku pengen kalian yang ngerasa kayak gini, tolong ya kita berubah baik-baik menjadi lebih baik lagi ke depannya. Semangat pasti kita bisa berubah. Walaupun kita anak muda, walaupun ya pasti ada di mana rasanya fase turun iman itu pasti ada. Aku pun kayak gitu, aku sama juga kayak gitu. And so ini video udah terlalu banyak banget. Aku pengen ngucapin makasih buat kalian yang sudah menonton. See you, pokoknya sampai tanggal 13, 14, 15 kita harus puasa ya guys, semangat. Sekian aja video kali ini. Buat kalian yang sudah menonton, terima kasih. Arigatou gozaimasu, kamsahamnida. Assalamualaikum guys, bye bye.